Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri ya, masih di bulan Syawal, maka saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada adik-adik sekalian saya memohon maafnya. Nah, kita juga belum bisa ya melaksanakan pertemuan secara luring atau offline ya, karena tingginya COVID-19 di Riau ya. Hari ini Riau peringkat 1 tertinggi ya, terutama khususnya juga di Kuansing juga lagi meningkat, sehingga kita harus belajar dengan online. Itu pun tidak tutup kemungkinan ya, tugas-tugas setiap dari video ini nanti akan ada, itu dihitung sebagai absennya. Jadi kalau tidak mengerjakan ya, maka dihitung absen. Nah, baik, di pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang MVC ya, model view control. Nah, di mana itu suatu keharusan dalam kita menggunakan framework. Nah, setelah itu di sini ada namanya juga nanti help. Ya, nah yang kita bahas adalah helper atau penolong. Nah, ini nanti akan kita bahas apa saja kegunaan dari helper ini. Nah, bahasa PHP ya merupakan bahasa pemrograman yang mendukung dua metodologi pemrograman, yaitu pemrograman yang berdasarkan prosedural serta pemrograman berorientasi objek ya. Jadi dia bisa dua metode, bukan seperti misalnya C# menggunakan yang berorientasi objek misalnya. Nah, bagi para programmer yang berangkat dari bahasa C maupun yang Pascal ya, kalau sekarang C dan Pascal ini tidak ada lagi ya. Nah, ini zaman saya sekolah dulu. Nah, mereka masih bisa menerapkan metode teknik ya, pemrograman prosedural yang biasa dilakukan di dalam bahasa C maupun Pascal ke dalam PHP. Nah, demikian juga bagi mereka yang terbiasa berpikir objek seperti penggunaan C++, C# maupun Java ya. Nah, mereka pun masih dapat leluasa menerapkan metode teknik pemrograman berbasis objek di dalam PHP. Ini keunggulan dari bahasa PHP nih. Nah, oleh karena itu ya, PHP menyediakan pustaka yang ditulis ke dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk fungsi, itu pemrograman prosedural, dan dalam bentuk kelas untuk pemrograman berbasis objek. Nah, dalam kode igniter ya, pustaka itu hanya ditulis dalam bentuk kelas. Itu kode igniter menyebutnya sebagai library. Nah, di sisi lain kode igniter juga menyediakan kumpulan fungsi non kelas. Nah, kode igniter menyebut kumpulan fungsi tersebut sebagai helper. Jadi helper ini adalah di dalam framework kode igniter itu sebagai kumpulan fungsi. Jadi fungsi-fungsi itu nanti nah, kita bisa memanggilnya ya, nanti dari kontrol kemudian dipanggillah helper ini. Nah, sesuai dengan namanya ya, helper ini atau si penolong ini berguna untuk membantu tugas pemrograman web. Nah, helper merupakan file yang berisi kumpulan fungsi prosedural yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Nah, maksud fungsi prosedural di sini adalah
fungsi yang didefinisikan di luar kelas, tidak ada ditulis di format object oriented atau yang berbasis objek. Nah, daftar file helper ya harus kita tempatkan di dalam kategori khusus, yaitu di sistem ya /helper, kemudian dan application /helper. Kemudian di pada direktori sistem helper ya, itu berisi daftar file helper yang didefinisikan oleh kode igniter. Sedangkan di direktori application /helper ya itu Nah, sedangkan di directory application /helper ini digunakan untuk menempatkan file helper yang kita definisikan sendiri. Ya, nama file helper selalu diakhiri dengan teks ya _helper. Jadi misalnya nanti ada array /helper.php, kemudian nanti email /helper.php, kemudian nanti kalau ada form ya, kita buat form /helper.php dan sebagainya. Dan nama file helper menunjukkan kategori dari fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalamnya. Nah, sebagai contoh, helper dengan file array _helper.php, nah, di situ ada daftar fungsi yang berkaitan dengan pemrosesan array. Kemudian from _helper.php, di situ berisi daftar fungsi yang berkaitan dengan pembuatan form. Kemudian nanti ada data edit _helper.php. Nah, itu berisi daftar fungsi yang berkaitan dengan tanggal, waktu, dan sebagainya. Nah, di dalam keadaan normal ya, kode igniter ini tidak memuat file helper. Jadi seperti yang kita praktekkan yang lalu ya, kita tidak ada menggunakan file helper. Nah, baik yang ada di dalam directory application /helper maupun system /helper ya, untuk dapat memanggil fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalam suatu file helper. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memuat helper tersebut. Nah, perintah yang kita gunakan untuk memuat helper bisa kita lihat di gambar ya. Jadi di situ string this, kemudian load dan helper, kemudian buka kurung ya, kasih tanda kutip 1, nama _helper, kemudian tutup kutip dan tutup kurung, kemudian titik 2 koma ya. Nah, ada sedikit berbeda ya kalau kita membuat dengan ekstensi. Jadi kalau yang tadi hanya nama array tanpa ekstensi, nah sekarang kita membuat menggunakan atau tambahan dengan ekstensi. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Hanya perbedaan di ketika kita buat perintah helper ya, kita buka kurung, kutip 1, kemudian masukkan URL-nya. Jadi kalau URL nanti array _helper ya .php. Nah, maka itu yang kita tuliskan di sini perintahnya. Nah, meskipun juga helper ini dapat dimuat dimanapun ya di dalam metode-metode controller. Nah, tapi sebaiknya pada umumnya juga helper ini dimuat dalam konstruktor dari kelas control. Jadi pada umumnya ini kita tambahkan di controller. Nah, jadi untuk memanggilnya itu nanti kita
buat di controller. Jadi misalnya controller login misalnya, nah atau controller lainnya, nah itu bisa kita tambahkan. Nah, namun jika helper dimuat di dalam satu metode tertentu, ya, maka fungsi-fungsi dalam helper hanya akan dikenal oleh metode yang bersangkutan saja. Jadi kalau misalnya di metode lain selain kontrol, maka helper tersebut hanya dikenal di dalam metode tersebut saja, tidak kesemuanya. Gitu. Jadi hanya misalnya nanti di view mana, ya, atau di model mana, nah di situ yang kita letakkan si helper ini. Nah, kemudian jika kita ingin memuat beberapa file helper sekaligus, ya, maka kita dapat menyertakan daftar helper tersebut dalam bentuk array. Jadi ini berbeda. Di sini kita memanggil, kemudian kita tambahkan array, kita masukkan URL-nya atau filenya atau array-nya. Nah, ini bisa memanggil berapa file helper dia sekaligus. Ya. Nah, ini berbeda kalau ini hanya satu saja, ya. Nah, ini kita masukkan satu URL saja ke dalamnya, sedangkan ini nanti bisa beberapa helper sekaligus. Ya, beberapa file helper sekaligus bisa kita panggil di dalam satu controller ini. Nah, kemudian kita mau membuat helper ini secara otomatis. Ya, sama juga seperti model, helper ini juga dapat dimuat secara otomatis. Ya, kemarin kita buat model dengan kita masuk ke autoload, ya. Nah, helper ini juga bisa dibuat secara otomatis. Ya, dengan cara ini fungsi yang didefinisikan di dalam helper tersebut akan dikenal sebagai global untuk semua bagian aplikasi. Ya, untuk melakukan pekerjaan ini kita harus mengedit sedikit, ya, di dalam konfigurasi. Nah, caranya nanti kita buka file application, kemudian config, kemudian autoload.php. Ya, kalau kita buka di Sublime Text itu nanti bisa kita pilih, ya. Nah, lalu kita isikan nama-nama helper yang akan dimuat secara otomatis ke dalam array autoload. Jadi misalnya nanti ini, ya, seperti contoh ini ada autoload helper, kemudian masukkan namanya, URL-nya, ataukah file, ataukah array-nya, nama-nama filenya, ya. Ini nama file ada ya. Nah, pada contoh konfigurasi yang dilakukan di atas, file URL underscore helper.php, file helper.php, dan array underscore helper.php akan dimuat secara otomatis ketika aplikasi tersebut dijalankan. Jadi kita tidak perlu lagi memuatnya, ya, secara manual. Nah, ini menggunakan helper. Setelah tadi helper dimuat, ya, maka kita dapat memanggil fungsi-fungsi yang terdapat di dalam helper tersebut, ya, dengan cara yang sama seperti layaknya pemanggilan fungsi pada PHP standar. Nah, ini bisa kita langsung kita praktekkan, ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut, ya, ke praktek menggunakan helper. Nah, jika kita dilihat di layar kita, ya, di sisi sebelah kiri kita ini ada Sublime Text, ya, text editor. Nah, kemudian nanti sebelah kanan atas itu ada browser, ya, ini menggunakan Chrome, dan slide-nya di bawah. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan menggunakan helper yang utama, ya. Nah, ini kita buat dulu kontrolnya, ya. Di sini kita buat kontrol, ini namanya demo underscore helper, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini untuk memuat file helper, walaupun kita belum memuatnya, ya, atau membuat file helper tersebut, tapi di sini kita buat dulu
pengambilan, ya. Kemudian di sini public functionnya ada Python per PHP Ruby. Nah, kemudian untuk mengirim data ke view di load view. Nanti kita buat view-nya, ya. Oke. Ini kalau sudah, langsung simpan ya, file, save as, kemudian namanya demo_helper, ya, ekstensinya PHP. Jangan lupa disimpan di controller, ya, jangan lupa disimpan di controller. Oke, kemudian di save. Nah, jika sudah menyelesaikan ini, selanjutnya lanjut ke view. Nah, ini untuk script view, ya. Jadi dari HTML sampai ke tutup HTML. Nanti ada pengambilan elemen acak, elemen acak kedua, elemen acak ketiga. Nah, jika sudah juga, ya, ini simpan file save as, ya. Kemudian masukkan namanya demo_helper_view, ya. Jangan lupa simpannya di folder view di application. Jangan salah menyimpannya. Kemudian tekan save. Oke. Nah, selanjutnya jika kita lihat di slide, ini sudah selesai, ya, dalam masukkan kode-kodenya. Nah, kita akan mengujinya di browser kita, ya. Localhost c index.php, kemudian demo helper, kita enter. Oke. Ini WAMP saya mati, ya. Jadi kita hidupkan dulu. Nah, kita enter. Nah, hasilnya kalau sudah seperti ini muncul, ya. Jadi ada elemen-elemen array, ada Python, for PHP Ruby, kemudian pengambilan acak pertama di sini dibuatnya Ruby, acak kedua Ruby, kemudian acak ketiga dia PHP. Nah, padahal kita tidak ada membuatnya, dia langsung acak, bukan random. Nah, jika kita refresh, dia berubah lagi, PHP pertama, Python, ketiga PHP. Refresh lagi, nah, dia akan berbeda terus. Nah, sekarang untuk yang menggunakan helper hub dasar, ya. Nah, ini sudah selesai, ya. Sekarang kita lanjut, yaitu ada namanya memperluas helper. Nah, di sini kode igniter mengizinkan kita untuk memperluas helper yang telah disediakan oleh kode igniter. Nah, yaitu dengan cara menambah dan atau mengganti fungsi-fungsi di dalam helper. Nah, ini helper tadi yang kita lakukan perubahan, ya. Kita bisa menambah, mengganti fungsi-fungsi di helper tersebut. Nah, untuk memperluas helper, ya, jadi kita buat file baru di dalam directory application /helper, ya, dengan nama seperti nama file helper yang akan kita perluas. Nah, tapi juga harus kita tambahi dengan awalan my, ya, my_, kemudian masukkan namanya. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin memperluas helper array, ya, maka kita buat nanti yang mau kita perluas adalah helpernya array_helper.php.
ya, maka kita perlu membuat file dengan nama my_array_helper.php. Nah, ini untuk memperluas dari file array tersebut. Nah, di dalam directory application cell/helper ya, situ nanti kita simpan. Nah, selanjutnya definisikan fungsi-fungsi yang ingin kita tambahkan atau kita ganti ke dalam file tersebut. Nah, ini misalnya, oke, scriptnya ya. Nah, sekarang kita buat file aplikasi. File ya, nanti kita simpan di application/my_array_helper.php. Oke, kita lihat di sini. Ya, oke, kemudian saya turunkan ke bawah. Nanti ini bisa di stop saja ya di videonya. Kemudian ini saya turunkan ke bawah lagi. Oke. Nah, jika sudah ya jika sudah, kita lakukan penyimpanan ya, file save as ya, ini di application kita pilih, kita cari di sini helpers. Oke, ini kita buat tadi namanya adalah my_array ya, array_helper. Oke, simpan. Nah, sekarang sudah. Kemudian pada persoalan kita lihat ya perluasan helper file ya di array_helper.php di script ini di samping ini ya. Dan di sini kita menambahkan adanya 5 fungsi ya, 5 fungsi. Jadi ada max element ya, ini akan mencari elemen dengan nilai yang terbesar. Kemudian nanti di sini kita tambahkan ada min element ya, ini digunakan untuk mencari elemen dengan nilai yang terkecil, nilai terbesar, terkecil. Kemudian nanti di sini ada sort array ya, ini nanti digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen array. Fungsi ini juga tidak akan mengembalikan array yang baru sebagai hasilnya atau tidak mengubah elemen-elemen pada array yang lama juga. Kemudian yang keempat ada reverse array ya. Nah, ini digunakan untuk membalik ya urutan elemen-elemen array. Nah, fungsi ini juga membalikkan array baru sebagai hasilnya. Terakhir di sini adalah print array. Kita mendapatkan fungsi untuk menampilkan elemen-elemen array ke layar web browser. Nah, jadi print array ini yang untuk menampilkan nanti ke browser ya, ke halaman webnya. Nah, kemudian juga selain menambahkan ya, kita juga menimpa atau mengganti fungsi yang sebelumnya sudah didefinisikan di dalam helpernya, yaitu array_helper. Nah, nanti ini jangan lupa kita
kita ganti di kontrolnya. Ini ya, fungsi ini mengganti atau menimpa fungsi itu namanya random element ya. Jadi ini untuk mengganti atau menimpa fungsi dari array. Jadi ini ya perintahnya random element. Nah, kemudian di shuffle gantikan array. Nah, selanjutnya karena kita ada penambahan tadi ya, array tersebut kita ganti. Nah, jadi ini nanti otomatis ya mengganti di dalam yang kita buat tadi supaya menghelper secara otomatis ya di halaman dari autoload tadi ya. Nah, jadi ini akan mengganti ke langsung my_array_helper.php. Kita buka dulu ya, untuk halaman view kita ini namanya sama seperti tadi. Jadi ada kita rubah adalah ada beberapa yang kita rubah. Ya, kalau sudah ini untuk di view ya, ini file save demo helper view. Ya, ini di view. Nah, ini pasti keluar seperti ini karena tadi sebelumnya sudah kita buat. Oke, kemudian itu kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita di kontrol ya. Kita buka kontrol kita. Oke. Nah, di kontrol ini ya, ini kita rubah ya. Tadi awalnya adalah Python per PHP Ruby. Maka ini kita ganti nilai ya. Jadi ini kita ganti jadi nilai ya 400. Kemudian ini 200. Ini kita ganti 500. Kemudian ini kita ganti lagi 100. Tambah lagi ya, itu 300. Oke. Nah, ini tetap semua ya, ini tetap namanya array. Tadi kita buat otomatis tadi di halaman di array tadi ya, di helper tadi sudah kita buat dia shuffle menggantikan secara otomatis ya. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita coba
buka halaman 65 ini, nomor 65 itu adalah coba lihat di mana ada kesalahan kita. Kemudian kita simpan. Coba sekali lagi. Nah, sudah berhasil. Jadi tadi tulisan elemen array ya, 400, 200, 500, 100, 300, kemudian maksimumnya 500 ini ya, minimumnya 100, terurut, jadi dirubahnya 100, 200, 300, 400, 500. Jadi berurut ya, berdasarkan ini dari yang terendah sampai tertinggi. Kemudian dengan urutan yang terbalik ya, dari yang awal 300, 100, 500, 200, 400 ya. Mengubah prefix pada helper yang diperluas ya, di dalam keadaan normal default ya, kode igniter mengharuskan kita untuk menambahkan atau membukukan prefix awalan, yaitu my besar ya, underscore, pada saat kita ingin memperluas helper yang dimiliki oleh kode igniter. Jadi my ini adalah memang sudah ketetapan ya, atau prefix awal dari si kode igniter. Nah, prefix ini dapat diubah sesuai keinginan kita dengan melakukan konfigurasi pada file config.php jika kita mau merubah my tersebut. Itu terdapat di directory ya, application/config. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini. Ini kita rubah sconfig subscribe prefix dengan my. Nah, ini standarnya. Jadi kalau kita mau merubah ya my underscore tadi ini, namanya kita ganti misalnya ext underscore, maka di sconfig subscribe prefix ini ya, yang my ini kita tuliskan jadi ext yang barunya. Baru kita rubah yang darinya my, kita rubah ke ext. Nah, jika hal tersebut Anda lakukan, maka kita harus menamai file helper hasil perluasan dengan awalan ext semuanya. Jadi tadi misalnya my underscore array underscore helper, maka kita ganti namanya ext underscore array underscore helper. Nah, kemudian kita juga bisa membuat helper sendiri, ya. Nah, di sini selain kita memperluas helper yang sudah ada, kode igniter juga mengizinkan kita untuk membuat sendiri helper yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, nama file untuk helper yang ditambahkan ini bisa apa saja, ya terserah kita namanya apa, ya asalkan di akhirnya harus ada
underscore helper. Jadi mau misalnya nanti ada keuangan underscore helper, ataukah nanti mau ada misalnya di for comedies ada rm underscore helper, nah itu diperbolehkan ya. Untuk prefixnya juga tidak perlu menggunakan my underscore ataupun ini tadi, kalau kita menggantinya dengan ext underscore ya itu tidak perlu. Nah, ini sebagai contoh jika kita ingin membuat fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perhitungan matematika, maka kita dapat membuat file helper dengan nama matematika underscore helper.php ya. Nah, ini kita contoh ya membuat helper sendiri. Oke, kita kembali kita praktekkan. Ini membuat helper sendiri ya dengan namanya matematika underscore helper. Nah, ini untuk helpernya, scriptnya ya. Oke. Baik, di pause saja. Ini di bawahnya. Ya, jika sudah, secara keseluruhan ya sampai 30 line. Nah, jika sudah, maka kita simpan ya, file, save as, kemudian ini kita pilih controller, namanya adalah matematika underscore helper ya. Matematika underscore helper. Oke, kita save. Nah, sini sudah ada. Selanjutnya ini kita buat kontrolnya, kemudian kita buat view-nya. Oke, ini kita buat kontrolnya. Nah, di sini kita lihat mod file helper, ya, ini perintahnya di slot helper matematika. Ya, jadi di sini kita meminta supaya mengambil ya helper matematika. Kemudian ini array yang diproses dalam view ya A 10 B 3 C 25. Kemudian ini perintah untuk mengirim data ke view. Nah, sekarang kita save file ya, save as, kemudian ini namanya demo helper juga. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita ke view-nya. Di view nanti ada A tambah B. Ya, di sini ada A kali B ya, kemudian nanti A bagi, kemudian pangkat ada dengan kutip 1, kemudian akar.
as di view. Oke, ganti namanya PHP, namanya adalah demo underscore helper underscore view. Oke, kita set. Sekarang kita lakukan uji apakah sudah berhasil. Oke, di sini enable request Mathematica underscore helper .php. Ayo, di mana kesalahan kita? Coba kita tes di sini di auto load kita tadi ya, object helper. Kita tambahkan salah simpan pantesan. Oke ya, ini kita save as. Nah, ini bukan di application tuh, di helper. Nah, ini benar ya, jadi application di helper. Nah, ini salah. Oke, sudah. Sekarang kita tes kembali. Ya, demo membuat helper. Ternyata di sini ada mengganggu, padahal dia sudah muncul nih. Seperti tadi 10 tambah 3 13, 10 kali 3 30, 10 bagi 3 3,3, kemudian 10 pangkat akar 3 ya, 1000. Jadi sesuai dengan yang kita buat tadi nih di helper kita ya. Sini sudah ada rumus untuk akarnya tadi ya. Ini ada error katanya di Mathematica dan helper di line ke-28. Kita cek. Nah, walaupun dia nampil, cuma ada seperti ini kan mengganggu ya. Cek dulu line ke-28. Oke. Ya, akarnya dia ada kesalahan di sini, kita lihat kesalahannya. Nah, kita simpan. Cek kembali. Oke, akar ya, akar 25 adalah 5, ini 10 pangkat 3 ya, 1000. Jadi 10 tambah 3 13, 10 kali 3 30, 10 bagi 3 3,333, kemudian 10 pangkat 3, dan tanda petik ini pangkat ya, 1000, kemudian akar dari 25 sama dengan 5. Nah, ini selesai. Kita menggunakan helper ya, dengan tadi membuat helpernya. Di sini kita lihat script yang ada sebelah kiri kita. Nah, ada beberapa daftar ya file helper yang disediakan oleh Igniter yang sudah ada standarisasi ya, tanpa harus kita buat.
Nah, jadi kode igniter ini telah menyertakan beberapa file helper dalam paket distribusinya yang sudah bisa kita gunakan ya untuk membantu proses pengembangan aplikasi web yang mau kita buat. Pengguna kode igniter ini seharusnya terbiasa dan akrab dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam helper tersebut. Nah, ini ada beberapa file helper yang tersimpan di dalam direktori system/helper. Itu ada sini array _helper.php, ada captcha. Nanti di sini captcha ini gunanya ketika kita mau membuat verifikasi ya, seperti di email ya, yang bilang saya bukan robot, masukkan kode captcha di bawah ini. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian cookie helper, ada date untuk tanggal, kemudian directory, download, email, file, form _helper, html _helper ya, kemudian ada infactor, language, number, patch, security, smile, string, text, typography, URL, dan XML _helper. Jadi ini sudah ada standarisasi yang telah dibuat kode igniter untuk membantu kita. Oke, baik, untuk pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa absen ya. Di absen juga ada soal-soal yang ada di dalam materi kita hari ini. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut nanti di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.